Menelusuri jejak-jejak kata yang membentuk keyakinan, menyingkap tabir dari apa yang sering dianggap mutlak padahal hanya berdiri di atas cerita, bisikan, dan warisan konon katanya. Konon katanya adalah kebenaranku, tiada kebenaran selain yang konon katanya itu. Kalimat ini bukan sekadar sindiran, ia adalah cermin getir, tentang bagaimana manusia seringkali lebih patuh pada kabar burung, ketimbang pada cahaya pengalaman langsung. Kita tumbuh dari cerita, dibesarkan oleh dongeng, dikawal oleh dogma, dan dihantui oleh ancaman, yang entah benar, atau entah hanya sebatas pengulangan dari generasi ke generasi. Selamat datang, di Lelana Rasa. Mari kita mulai perjalanannya, perlahan. Manusia hidup dalam dunia kata, dan kata itu sering hadir bukan dari pengalaman langsung, melainkan dari tutur yang diwariskan. Konon katanya ada surga, konon katanya ada neraka, konon katanya ada keselamatan hanya di jalan tertentu, konon katanya hukuman akan menanti bila kau berani bertanya. Sejak kecil telinga kita dijejali dengan konon katanya, dan tanpa kita sadari konon katanya itu menjelma menjadi dewa, menjadi raja dalam pikiran kita, menjadi Tuhan yang mengatur langkah-langkah kecil kehidupan kita. Dan betapa ironisnya, banyak orang rela mati demi sesuatu yang sejatinya tidak pernah mereka alami sendiri, hanya demi sesuatu yang mereka dengar dari konon katanya. Lihatlah bagaimana masyarakat membangun keyakinan atas dasar cerita. Dalam agama, keimanan kerap digiring untuk berdiri di atas otoritas kata, kitab, atau ucapan pemuka. Sedikit sekali ruang bagi manusia untuk bertanya, apalagi untuk mencoba membuktikan. Keyakinan itu sering dipagar rapat dengan larangan, jangan bertanya, jangan ragu, jangan menyelidiki, cukup percaya. Dan di titik itu, manusia menyerahkan akalnya, meletakkan logikanya di kaki keheningan yang ditakuti, dan mulai memuja konon katanya. Tak lagi penting apakah ada pengalaman langsung, karena konon katanya lebih keras gaungnya dari suara hati dan akal sendiri. Namun bukan hanya dalam agama, konon katanya juga berkuasa dalam kehidupan sosial dan politik. Kita percaya begitu saja pada kata-kata pemimpin, pada slogan, pada narasi besar yang dikumandangkan televisi atau media sosial. Katanya, negeri ini adil, katanya, hukum itu netral, katanya, semua demi rakyat, padahal kenyataan di depan mata menunjukkan jurang yang dalam antara janji dan realita. Tetapi manusia tetap tunduk, karena terbiasa hidup dengan menggenggam katanya, bukan menimbang dengan pengalaman nyata. Dalam budaya pun demikian, apa yang kita pakai, apa yang kita anggap indah, apa yang kita sebut modern, seringkali tidak lahir dari pengalaman rasa pribadi, melainkan dari katanya tren, katanya keren, katanya mahal berarti berkelas. Begitu banyak orang rela menguras harta, menggadaikan waktu, bahkan mengorbankan diri, hanya demi sesuatu yang sejatinya mereka tidak butuhkan, tetapi katanya itu yang membuat hidup berarti. Betapa rapuh fondasi hidup yang ditopang oleh katanya. Dalam kehidupan sehari-hari yang paling sederhana pun konon katanya terus bekerja. Katanya makanan tertentu sehat, katanya minuman ini berbahaya, katanya jodoh harus begini, katanya sukses harus begitu. Dan manusia bergerak seperti boneka, menjalankan hidup bukan dengan keberanian menemukan, tetapi dengan ketakutan menyimpang dari katanya. Kita lupa bahwa sejatinya setiap orang memiliki mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, akal untuk menimbang, dan rasa untuk mengalami. Tetapi semua itu diremukkan oleh kekuatan katanya. Mengapa manusia begitu mudah tunduk pada konon katanya? Karena otak kita cenderung malas menyelidiki, lebih mudah percaya pada otoritas, lebih nyaman ikut arus. Bertanya sering dianggap dosa, menyelidiki dianggap durhaka, meragukan dianggap ancaman. Maka manusia pun belajar menekan rasa ingin tahu, membungkam nalar kritis, dan akhirnya menerima katanya sebagai kebenaran mutlak. Padahal justru disitulah awal mula penderitaan, karena hidup di atas katanya adalah hidup yang rapuh,
yang sewaktu-waktu bisa runtuh begitu realita menamparkan wajah. Bahaya dari konon katanya bukan hanya kebodohan individu, melainkan kebodohan massal. Ketika banyak orang serentak percaya pada katanya tanpa pernah menguji, lahirlah fanatisme, lahirlah konflik, lahirlah peperangan. Sejarah penuh dengan darah yang tumpah bukan karena kebenaran, tetapi karena katanya. Katanya musuhmu kafir, katanya tetanggamu sesat, katanya mereka pengkhianat, katanya ini jihad. Dan atas nama katanya, manusia saling membunuh, saling membakar, saling memusuhi. Semua demi konon katanya, bukan demi kenyataan yang pernah mereka lihat langsung. Di ranah politik, katanya juga menjadi senjata paling ampuh. Katanya pembangunan berhasil, katanya ekonomi tumbuh, katanya semua baik-baik saja. Dan rakyat pun tertidur dalam buayan katanya, meski perut lapar, meski hidup tercekik. Begitu kuatnya katanya hingga fakta bisa dibungkam, realita bisa dipelintir, dan manusia tetap percaya pada bayangan. Padahal bila kita berani menanggalkan katanya, bila kita berani menguji sendiri, bila kita berani menatap kenyataan dengan mata telanjang tanpa filter katanya, kita mungkin akan menemukan bahwa banyak hal yang selama ini kita anggap mutlak hanyalah ilusi. Banyak yang kita sembah hanyalah bayangan kata, bukan pengalaman nyata. Banyak ketakutan yang kita pelihara hanyalah warisan katanya, bukan ancaman nyata. Jalan alternatif itu adalah jalan berani mengalami. Bukan sekadar percaya, tetapi menyelidiki. Bukan sekadar menerima, tetapi menguji. Bukan sekadar menelan kata, tetapi merasakan sendiri. Seperti sains yang lahir dari keberanian menguji realita, bukan dari katanya. Seperti seorang anak kecil yang berani menyentuh air untuk tahu panas atau dinginnya, bukan hanya percaya katanya. Seperti pejalan sunyi yang berani masuk ke hutan pikirannya sendiri, berhadapan dengan gelap dan terang, bukan hanya tunduk pada peta katanya. Lelana rasa mengajak kita kembali ke akar, menemukan kebenaran bukan pada katanya, melainkan pada pengalaman langsung yang dapat diuji. Memang sulit, memang menakutkan, karena tanpa katanya kita berdiri sendirian di tepi jurang ketidakpastian. Tetapi justru disitulah cahaya kebenaran lahir, di tengah keberanian menghadapi kenyataan apa adanya. Maka, ketika kita berani bertanya, berani ragu, berani menguji, kita sedang meruntuhkan kuasa katanya. Kita sedang merobohkan berhala tak kasat mata yang selama ini kita sebut Tuhan, padahal hanya konon katanya. Dan di balik reruntuhan itu, mungkin kita akan menemukan sesuatu yang jauh lebih murni, lebih sederhana, lebih nyata, kebenaran yang tidak perlu dipaksakan, tidak perlu dipropagandakan, tidak perlu dipertahankan dengan pedang, karena ia hadir apa adanya, bisa dirasakan, bisa diuji, bisa dihidupi. Konon katanya adalah kebenaranku, tiada kebenaran selain yang konon katanya itu. Tetapi kini aku mulai sadar, hakikat kebenaran bukanlah konon katanya, melainkan kenyataan yang hidup. Yang hadir di setiap tarikan napas, di setiap denyut jantung, di setiap detik keberadaan. Sebuah hakikat yang bukan sekadar katanya, melainkan yang dapat disentuh dengan rasa, diuji dengan nalar, dan dihayati dengan kesadaran. Disitulah akhir dari perbudakan katanya, dan awal dari kebebasan yang sejati. Namun perjalanan ini belum selesai. Apa yang telah diurai tentang konon katanya baru sebatas membuka luka, membongkar kepalsuan, menyingkap tabir tipuan. Tetapi sebuah perjalanan tidak berhenti pada kritik, tidak berhenti pada gugatan. Ia harus menuntun menuju sebuah cahaya, sebuah kebebasan, sebuah kesadaran yang tidak lagi bergantung pada katanya. Karena apa artinya meruntuhkan berhala katanya bila setelah itu kita tidak menemukan jalan untuk berjalan? Apa gunanya membongkar ilusi bila kita tidak berani menatap kenyataan yang telanjang? Lelana rasa adalah keberanian menempuh jalan itu.
Jalan sunyi yang tidak bisa dipinjam dari siapapun, tidak bisa diwariskan oleh kitab manapun, tidak bisa dititipkan pada otoritas manapun. Jalan itu hanya bisa ditempuh oleh langkah pribadi, rasa pribadi, nalar pribadi. Seperti seorang pejalan yang menembus hutan gelap tanpa obor, hanya dengan cahaya kecil dari percikan kesadaran di dadanya. Maka tibalah saatnya kita bertanya dengan jujur, bila bukan katanya, lalu apa yang bisa menjadi penuntun? Jawabannya adalah kenyataan itu sendiri. Bukan cerita tentang kenyataan, bukan tafsir tentang kenyataan, bukan gosip tentang kenyataan, melainkan kenyataan itu sendiri. Apa yang ada di depan mata, apa yang dialami tubuh, apa yang dirasakan hati, apa yang dipahami nalar. Segala sesuatu yang dapat diuji, dapat dialami, dapat disentuh. Ketika matahari terbit, ia tidak butuh katanya. Cahayanya menyentuh kulit, hangatnya menyapu wajah, dan itulah kebenaran yang nyata. Ketika lapar datang, perutmu merintih, itu bukan katanya, itu pengalaman langsung. Ketika cinta hadir, dadamu bergetar, matamu berbinar, itu bukan katanya, itu pengalaman sejati. Begitu pula penderitaan, ketika kehilangan menyayat, ketika duka meneteskan air mata, itu bukan katanya. Itulah kenyataan yang tak bisa ditolak. Di titik ini, kita mulai memahami bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang harus dipercaya, melainkan sesuatu yang harus dialami. Dan pengalaman itu bukanlah sekadar sensasi, melainkan perenungan mendalam yang lahir dari kejujuran menghadapi hidup apa adanya. Tidak ada yang lebih murni daripada keberanian mengakui apa yang sedang terjadi, tanpa hiasan, tanpa manipulasi, tanpa katanya. Inilah yang membebaskan, sebab selama ini kita dipenjara oleh katanya, diikat oleh cerita, dikurung oleh dogma. Tetapi begitu kita berani menanggalkan semua itu, yang tersisa hanyalah kesadaran murni, aku ada, aku hadir, aku melihat, aku merasakan. Kesadaran ini tidak butuh pembenaran, tidak butuh persetujuan, tidak butuh propaganda. Ia berdiri sendiri, tegak, jernih, hening. Dan di dalam hening itu, kita menemukan bahwa yang kita sebut Tuhan bukanlah konon katanya, bukanlah narasi yang diwariskan, melainkan sesuatu yang hadir dalam keheningan pengalaman langsung. Ia bukan sosok yang jauh di langit, bukan nama yang diperdebatkan, bukan klaim yang diperebutkan, melainkan kehadiran yang menyelimuti segala sesuatu. Ia bukan milik satu agama, bukan monopoli satu kaum, bukan properti satu ajaran, melainkan kenyataan itu sendiri. Ketika kita duduk diam, mengamati napas keluar masuk, merasakan denyut jantung, menyaksikan pikiran lewat seperti awan, di situ kita bertemu dengan sesuatu yang jauh lebih murni dari katanya. Sebuah kesadaran yang tidak bisa dipinjam, tidak bisa diwariskan, tidak bisa diperdebatkan. Kesadaran yang hanya bisa dialami langsung. Dan pengalaman ini membawa pencerahan, karena kita akhirnya melihat bahwa segala penderitaan, segala kebingungan, segala fanatisme lahir dari ketergantungan pada katanya. Begitu kita lepaskan katanya, kita kembali pada yang sejati, apa adanya. Pencerahan bukanlah cahaya gaib yang turun dari langit, bukan pula hadiah dari sosok luar. Pencerahan adalah momen ketika kita sadar bahwa kebenaran tidak perlu dicari di luar, karena ia selalu hadir di dalam setiap detik kehidupan. Pencerahan adalah ketika kita berhenti mengejar katanya, dan mulai hidup bersama kenyataan yang bisa diuji, bisa dialami. Di situlah kesadaran murni lahir. Kesadaran yang tidak lagi tunduk pada katanya, tidak lagi dibelenggu oleh mitos, tidak lagi dipenjara oleh dogma. Kesadaran yang merdeka, yang berani menatap hidup apa adanya, yang mampu menerima suka dan duka dengan jernih, yang tidak terjebak dalam fanatisme. Kesadaran yang tidak butuh memusuhi siapapun, karena ia tahu bahwa segala permusuhan lahir dari katanya. Dan pada akhirnya,
Kalimat yang dulu getir kini berubah makna. Konon katanya adalah kebenaranku, tiada kebenaran selain yang konon katanya itu. Tetapi kini aku mulai sadar, hakikat kebenaran bukanlah konon katanya, melainkan kenyataan yang hidup. Yang hadir di setiap tarikan napas, di setiap denyut jantung, di setiap detik keberadaan. Sebuah hakikat yang bukan sekadar katanya, karena ia bisa dialami, bisa dirasakan, bisa dihidupi. Maka berhentilah mengejar katanya, berhentilah menyembah katanya, berhentilah diperbudak katanya. Beranilah menempuh jalan sunyi, jalan pengalaman langsung, jalan kesadaran, jalan perenungan. Di sanalah kita menemukan pencerahan, di sanalah kita menemukan kebebasan, di sanalah kita menemukan kesadaran yang sejati. Kini tibalah kita di akhir perenungan kali ini. Lelana rasa hanyalah perjalanan kecil menyingkap kabut, bukan akhir dari segala jawaban. Kebenaran tidak lahir dari katanya, melainkan dari keberanianmu menatap hidup apa adanya. Maka jangan berhenti di sini, teruslah berjalan, teruslah mengalami, teruslah menguji. Biarkan rasa dan nalar menuntunmu, agar cahaya itu tidak hanya jadi cerita, tapi menjadi pengalaman yang hidup dalam dirimu. Dan disitulah, lelana kita berakhir. Atau justru baru saja dimulai. Jika perjalanan ini membuka satu jendela kecil dalam batinmu, biarkan ia terbuka. Biar angin kesadaran masuk, menyapu debu dua lama dalam pikiran. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Di Lelana Rasa, mencari cahaya kebenaran yang dapat diuji, bukan sekadar dipercaya. Rahayu Sagung Dumadi, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampurasun.